saya lihat ini kan orang tua murid sudah mulai divaksin nih di masing-masing sekolah ya. Iya, iya, iya. Terutama kita meliput kemarin di SMP 1, di SMA 1. Nah, program ini sebenarnya program apa nih, Bang? Baik, terima kasih. Jadi sejauh mana kita melaksanakan program vaksinasi kepada orang tua murid, ini tidak lain adalah menyikapi SKB 4 Menteri untuk kesiapan kita belajar tatap muka. Karena belajar tatap muka di samping tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga orang tua murid kita harapkan juga tervaksinasi. Jadi dalam harapan dengan proses kegiatan ini mudah-mudahan dengan tervaksinasinya kita bisa memulai pembelajaran tatap muka di bulan Juli ini sebagaimana arahan dari Presiden juga minimal sepekan 2 hari gitu loh, dan dipenuhi sebanyak 25%. Dan alhamdulillah juga dari hari kemarin untuk ulangan umum bersama juga kita tingkat SD kita sudah memberikan rekomendasi juga untuk melaksanakan ulangan secara tatap muka dengan tadi menggunakan prokes 25%, tapi intinya adalah ada persetujuan orang tua. Yang mana apabila tidak ada persetujuan orang tua, jadi kita tetap memberikan opsi secara daring. Jadi tetap dalam pakai sistem online untuk melaksanakan ulangan umum bersama. Tapi tadi kami melihat hampir beberapa persen tingkat sekolah SD sudah melaksanakan ulangan umum bersama. Seperti Mendawai 2 tadi kami sempat evaluasi juga di SD Madorejo 8, lalu Raja 2, Raja 3, dan beberapa SD tadi sudah melaksanakan, dan kita lihat memang dia menerapkan prokes, jadi hanya 25% dari ruangan tersebut. Dan kita tanya pada siswa juga, dia sangat senang sekali dengan ada ulangan umum bersama itu melalui tatap muka. Jadi memang seperti Sidorejo 1 ada orang tuanya masih tidak menginginkan, jadi tetap kita berikan opsi lewat jaringan. Jadi tidak harus tatap muka. Jadi semua ini adalah ya semua ada sinergi kebersamaan, ya tentunya kita tidak terlepas menetapkan protokol kesehatan. Jadi inilah tahapan-tahapan kita. Mudah-mudahan juga pandemi khususnya di Kota Barat ini juga cepat berlalu juga lah harapan kita dengan vaksinasi, paling tidak ada imun terhadap orang tua murid juga. Seperti di SMP kemarin juga sebanyak 527 orang tua murid juga termasuk masyarakat sekitar yang kita berikan vaksin oleh pemerintah daerah bersama dinas kesehatan, yaitu usianya intinya lah usia lansia lah yang kita utamakan. Jadi inilah tahapan-tahapan kita, insya Allah kelihatannya sanitasi, cuci tangan semacam di sekolah sudah pada siap semua. Bahkan tadi di Mendawai 1 itu hand sanitizer itu satu meja satu disiapkan oleh sekolah. Jadi segala masker pun disiapkan oleh sekolah, sudah siap karena semua. Jadi alhamdulillah kita pantau anak-anak juga semua pakai masker. Jadi ini juga kesiapan anak-anak untuk menjalani belajar tatap muka dalam suasana new normal ini juga kelihatan sudah secara bertahap sudah siap. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi pada intinya kalau kita melihat dari beberapa tahapan ini kan sudah berjalan dengan mulus ya, Bang. Artinya di mana sudah, artinya bukan uji coba lagi, ini sudah berjalan gitu ya. Artinya ujian secara menyeluruh ya, khusus tingkat SD ya, tatap muka sudah mulai dilakukan ya. Nah, kelihatannya, Bang, apakah ini masih ada kendala lagi atau bagaimana kira-kira? Ya tadi kendala tadi memang kita juga persetujuan orang tua itu loh kuncinya. Tapi sebagian ada juga orang tua yang memang menginginkan belajar tatap muka, ada juga orang tua yang khawatir. Nah, kendala yang orang khawatir kita tidak bisa memaksakan. Ini adalah seperti arahan Pak Presiden juga, kesehatan ada lebih utama. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan, ya tetap kita memberikan opsi pembelajaran lewat jaringan gitu loh. Kalau kita sistem pembelajaran, Bang, apakah ini ada tahapan-tahapannya yang mana dulu kita mungkin satu ruangan 50 orang? Berarti sistemnya bagaimana aturan-aturannya, Bang? Jadi pasnya tadi pakai 25%. Oh, 25%. Jadi 25%, hari ini 25%, besoknya 25%, jadi selanjutnya 25%. Anggaplah kalau memang kita pakai 25% sesuai arahan pimpinan, berarti sepekan itu anggaplah satu kelas itu kan berarti 4 hari satu ini. Makanya Pak Presiden menginginkan juga hanya sepekan, kalau bisa hanya 2 hari dulu lah kita coba tahap awal ini. Jadi 2 hari, jadi semua bisa terlaksana dalam
proses tatap muka ya. Jadi kurikulum juga harus menyesuaikan dengan kondisi demikian. Bang, kalau kita melihat Bang, saat ini untuk orang tua kan dengan adanya vaksin, tingkat kepedulian orang tua murid bagaimana analisa dari sekolah Bang? Ya, kalau kita lihat secara makro bahwa masyarakat itu tetap aja ada yang bervaksin. Cuma ada juga sebagian yang dapat hoak-hoak itu ada yang tidak mau divaksin gitu loh. Jadi kita adakan pendekatan secara persuasif lah. Karena ini juga untuk kesehatan gitu loh. Dan ini juga program pemerintah bahwa supaya tervaksinasi semualah dengan vaksin yang ada ini. Jadi makanya kemarin diupayakan sampai setiap orang tua murid kita undang supaya membawa bapak ibunya ya di sekolah itu untuk melaksanakan vaksin. Berarti tidak ada ruginya untuk divaksin Bang? Iya, karena kalau biaya sendiri aja mahal vaksin itu sebetulnya kalau masyarakat yang sadar itu loh. Dan semua juga sudah ada lisensi MUI bahwa itu semua halal gitu. Jadi sebetulnya tidak ada rasa khawatir lagi lah. Jadi intinya jangan sampai juga masyarakat terpengaruh, terprovokasi dengan hal-hal yang dianggap merugikan ke masyarakat itu sendiri gitu ya. Iya, betul. Karena bagaimanapun vaksin ini kan bukan berarti kebal tidak kena virus corona, tapi dengan vaksin ini mudah-mudahan kalau walaupun terkonfirmasi menurut medis itu insya Allah penyembuhannya akan lebih cepat. Lebih cepat. Iya. Jadi kekebalan tubuh meningkat gitu ya. Meningkat ya. Mungkin ada harapannya Bang kepada orang tua murid? Ya, harapan kita orang tua murid supaya memberikan dukungan moral atau support kepada siswanya, tapi ya tetap kita mengutamakan program kesehatan dan apabila jadwal jam pulang itu supaya orang tua cepat menjemput sesuai jam supaya tidak ada lagi anak-anak sempat bermain terjadi kerumunan. Jadi sementara bukan berarti tidak bisa bersosialisasi, cuman sementara kita hindari untuk berkerumunan itu. Jadi saat pencegahan, di saat penjemputan tepat waktu. Tepat waktu kita harapkan. Jadi demikian juga kita kepada pihak sekolah supaya memprogramkan sesuai jadwal dan tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga orang tua menjemput juga tidak sia-sia, dia bisa mengatur waktunya. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat.